Dan saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Susi Wiono Mugiarso. Halo Pak Susi, apa kabar ya Pak? Baik, terima kasih Mbak Sasa. Terima kasih juga Pak sudah meluangkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Ya. Pak Susi, tentunya kita ingin tahu Pak dari pandangan Anda di tengah berbagai ketidakpastian geopolitik saat ini, termasuk eskalasi geopolitik yang saat ini sedang mencuat ya Pak. Seperti apa strategi pemerintah dalam hal ini Kemenko Perekonomian dalam menjaga dan juga meningkatkan daya tarik investor? Ya, terima kasih Mbak Sasa. Saya kira ketidakpastian global semakin meningkat di akhir-akhir ini, terutama di tengah konflik di Middle East, konflik antara Iran dengan Amerika dan Israel, dan juga sebenarnya dalam beberapa tahun ini dunia masih diliputi dengan ketidakpastian global. Namun demikian kalau kita lihat, kita bersyukur ekonomi kita tumbuh masih cukup kuat dan seluruh fundamental makroekonomi kita juga cukup solid. Namun kita tetap antisipasi semuanya. Kalau kita lihat beberapa tensi geopolitik global ini memang perlu kita terus monitor dan antisipasi. Pasti akan sangat berdampak terhadap seluruh negara di dunia. Ya. Kalau kita lihat dengan konflik yang di Timur Tengah ini pasti akan berpengaruh langsung terhadap harga komoditas, khususnya adalah minyak, kemudian juga gangguan logistik dan semuanya, sehingga pasti semua negara sudah mulai bersiap-siap mengantisipasi berbagai kemungkinan adanya pengaruh dampak negatif dari konflik di berbagai kawasan. Nah, seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Menko di dalam berbagai kesempatan, pemerintah juga terus monitor dan mengantisipasi perkembangan konflik global ini, terutama di beberapa kawasan dan pengaruhnya langsung terhadap kita. Nah, bagi kita di Indonesia sebenarnya fokus kebijakan pemerintah di dalam mendorong investasi, kita tetap berfokus dalam mendorong beberapa investasi FDI khususnya untuk industri-industri yang memberikan nilai tambah terhadap kita. Kemudian kita juga mendorong pengembangan kawasan, khususnya kawasan ekonomi khusus yang memang didesain untuk menarik investasi dengan memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas baik insentif fiskal maupun non fiskal. Nah, kalau kita lihat dengan beberapa kemudahan yang ada di kawasan-kawasan khusus yang kita desain untuk menarik investasi, pemerintah terus mengembangkan berbagai inovasi dengan tetap mendorong beberapa pemberian insentif fasilitas, baik fiskal maupun non-fiskal, kemudian menyederhanakan berbagai perizinan berusaha, disatukan di kawasan-kawasan, khususnya di kawasan ekonomi khusus. Demikian juga mendorong beberapa pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kerjasama dengan beberapa negara dan juga beberapa kawasan di negara yang lain. Jadi saya kira secara khusus pengembangan kawasan ini juga selain menarik investor dalam konteks antisipasi kondisi global dengan persaingan yang lebih tinggi dengan beberapa negara yang lain, sebenarnya menariknya yang sekarang ini pengembangan kawasan ini menjadi sangat penting, terutama pada saat kita bicara upaya kita beberapa tahun terakhir ini harusnya sudah mulai akan membuahkan hasil di tahun-tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Sebagai contoh, perluasan akses market. Kita beberapa tahun mendorong penyelesaian beberapa skema CEPA dan FTA kita. Nah, mudah-mudahan akan mulai berlaku di awal tahun depan, di Januari tahun depan, misalkan EU CEPA. Nah, itu kan akan memperluas akses market kita, sehingga potensi global demand-nya akan lebih tinggi dari produk-produk yang ada di kita, sehingga kalau investor membuat industri di Indonesia, otomatis mereka akan mendapat privilege untuk mendapatkan akses market di beberapa kawasan yang tahun kemarin kita sudah mulai menyelesaikan skema CEPA maupun FTA. Nah, demikian juga nanti kalau kita bicara mengenai masalah hasil negosiasi tarif dengan Amerika kemarin, khususnya di dalam Agreement on Reciprocal Trade, ART kita, di balik riuh rendah mengenai masalah bagaimana masalah tarifnya dan sebagainya, yang pasti adalah beberapa komoditas unggulan ekspor kita itu mendapat pengecualian tarif yang cukup kompetitif dibandingkan negara lain, sehingga secara positif ini juga kita harapkan mendorong investor membuat industri, mendorong industri di Indonesia untuk memproduksi barang-barang yang nantinya akan mendapatkan privilege pengecualian tarif dan juga
mendapatkan akses market di dalam CEPA dan FTA kita. Oke, kalau secara industri Pak, industri apa yang akan mungkin lebih digenjot dan difokuskan lagi Pak? Sebenarnya kebijakan ekonomi pemerintah ke depan itu juga sudah beberapa kali disampaikan dan juga di beberapa dokumen baik di RPJMN kita maupun di RPJP-nya pemerintah. Intinya sebenarnya membaca situasi global seperti ini, pemerintah tetap pertama mendorong hilirisasi industri, artinya industri-industri yang memberikan nilai tambah yang cukup tinggi, kemudian juga sesuai dengan tema-tema masa depan gitu. Pemerintah juga mendorong berbagai tema untuk energi bersih, green energy dan sebagainya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah teknologi dan ekonomi digital yang berbasis teknologi tinggi, semiconductor, kemudian AI dan sebagainya. Juga data center yang juga dikembangkan di berbagai kawasan KEK kita. Dan di tengah ketegangan geopolitik dan juga adanya proteksionisme, sebetulnya bagaimana strategi pemerintah juga Pak dalam persaingan di kawasan dalam bisa menarik investor di tengah persaingan yang cukup kompetitif saat ini Pak? Ya, memang dengan situasi global yang seperti ini, pasti tingkat kompetisi kita dengan negara-negara peers, para pesaing kita juga pasti akan lebih tinggi lagi. Nah, kita lihat sebenarnya banyak keunggulan kita dibandingkan dengan negara-negara yang lain yang sering kita sampaikan dan pasti para investor sudah membaca dan juga sudah tahu persis beberapa keunggulan kita dibandingkan negara lain. Yang pertama pasti masalah SDA kita, penguasaan SDA kita lebih mempunyai keunggulan sumber daya alam dan sekarang sudah mulai kehilirisasi, artinya beberapa sumber daya alam pengolahannya pun sudah dilakukan di negeri kita, sehingga beberapa industri hilir yang memerlukan bahan baku dari hasil pengolahan SDA juga sudah banyak yang memindahkan industrinya di Indonesia. Jadi dari sumber daya alam dan hilirisasi sumber daya alam kita pasti akan menarik minat investasi. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat populasi kita sangat besar, sehingga itu menjadi domestic market kita sangat kuat dengan lebih dari 280 juta, kelas menengahnya lebih dari 185 juta, dengan pertumbuhan yang masih cukup tinggi, masih di masa bonus demografi, kemudian karakteristik masyarakat kita yang cukup konsumtif dan sebagainya, pasti dari sisi market akan menjadi perhatian para investor untuk membuat industri dan barang-barang yang bisa dipasarkan di market Indonesia. Di sisi yang lain, posisi kita di forum internasional juga cukup baik. Berbagai skema kita juga sudah selesaikan. Hampir dengan seluruh kawasan kita sekarang sudah punya skema perdagangan, tarif, dan juga berbagai akses market yang lebih besar. Dan hasil yang terakhir kemarin perundingan dengan Amerika juga sangat menjanjikan untuk beberapa sektor industri tertentu. Jadi secara umum kita berkompetisi dengan beberapa tujuan investasi di negara lain, khususnya di ASEAN. Namun dari hasil-hasil yang sudah ada tahun kemarin, saya kira kita cukup optimis kita bisa lebih menarik investasi.